Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab asuransi. Perkenalkan, nama saya Berlian Ardani Suaidi dengan NIM 009. Saya Sinta Widya Pratiwi dengan NBI 008. Saya Dila Seviana dengan NIM 2003102101. Saya Gina Samazin dengan NIM 2003102120. Saya Anissa Baik. Eni Putri dengan NIM 2001102124. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah asuransi. Asuransi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Asuransi pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-18. Pada tahun 1845, didirikan perusahaan asuransi pertama di Indonesia, yaitu The Utrecht. Setelah itu, perkembangan asuransi semakin pesat dengan didirikannya berbagai perusahaan asuransi. Selama era kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengambil alih kendali beberapa perusahaan asuransi asing dan mendirikan perusahaan asuransi nasional, seperti PT Asuransi Bendasraya dan PT Asuransi Jasa Indo. Pada tahun 1992, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengawasi sektor keuangan termasuk asuransi. Perkembangan lebih lanjut terjadi seiring waktu dengan asuransi semakin meresap dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Saat ini, industri asuransi di Indonesia terus berkembang dengan produk dan layanan yang semakin beragam, mencangkup asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis asuransi. Yang pertama, menurut sifat pelaksanaannya. Ada asuransi sukarela dan asuransi wajib. Yang dikatakan asuransi sukarela yaitu prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya resiko. Contoh dari asuransi sukarela sendiri yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, dan asuransi kendaraan bermotor. Yang selanjutnya asuransi wajib. Asuransi wajib merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah. Contohnya sendiri ada asuransi tenaga kerja dan asuransi kecelakaan. Selanjutnya jenis usaha perasuransian. Yang pertama ada usaha asuransi yang mencakup asuransi kerugian, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka. Yang kedua, ada asuransi jiwa yang merupakan suatu jasa yang diberikan perusahaan asuransi dalam penangguhan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, ada reasuransi yang merupakan suatu sistem penyebaran resiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung lain. Yang selanjutnya ada usaha penunjang. Yaitu yang pertama ada pialang asuransi yang merupakan usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi. Yang kedua ada pialang reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanggungan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga ada penilaian kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Yang keempat ada konsultan aktuaria, yaitu usaha
yang memberikan jasa konsultan aktuaria. Yang kelima ada agen asuransi yang merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Di Indonesia sendiri ada 5 perusahaan yang program asuransi sosialnya dan semua perusahaan tersebut berstatus BUMN, yakni PT Taspen, PT Jasara Harja, PT Jansostek, PT Askes, dan PT Asuransi Sosial ABRI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat asuransi. Jadi, ada beberapa manfaat dari asuransi yang bisa dirasakan oleh para pemegang polisnya. Yaitu yang pertama adalah memberikan rasa aman dan juga memberikan suatu perlindungan. Jadi, segala jenis asuransi itu akan membuat tertanggung, terhindar dari kemungkinan resiko kerugian finansial saat objek yang diasuransikan itu mengalami kejadian yang tidak terduga. Jadi, juga bisa memberikan rasa tenang karena risiko finansial yang dialami akan dapat ditangani dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada distribusi biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul, maka akan semakin besar juga premi yang perlu untuk dibayarkan. Lalu yang ketiga ada memberikan kepastian. Dengan memiliki asuransi yang tepat, maka bisa mengurangi konsekuensi yang tidak pasti pada keadaan yang merugikan. Biaya atau akibat finansial dari kerugian ini itu bisa dipastikan dan terukur karena adanya bantuan dari klaim asuransi yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan hidup lebih tenang. Jadi dengan semua risiko yang dapat diasuransikan itu dapat ditanggung oleh penyedia asuransi. Nah, sehingga hidup akan lebih tenang ketika harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan atau risiko buruk yang mungkin terjadi dan mengancam stabilitas finansial. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada mekanisme pembayaran asuransi. Mekanisme pembayaran asuransi bisa bervariasi tergantung pada jenis asuransi dan perusahaan yang bersangkutan. Umumnya, setelah klaim diajukan dan disetujui, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, cek, atau pembayaran langsung ke rekening yang ditentukan oleh pemegang polis. Beberapa perusahaan juga memiliki opsi pembayaran secara online melalui portal atau aplikasi khusus yang telah disediakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pengalaman sendiri, jadi dari orang tua saya itu memiliki riwayat penyakit diabetes. Lalu, karena orang tua saya dahulunya tidak punya asuransi dan hanya memiliki BPJS, tentunya untuk berobat secara rutin itu juga cukup kurang efektif. Jadi menurut saya sejak kita masih muda kita perlu untuk mempunyai asuransi untuk jaminan di masa depan nanti karena kita tidak tahu penyakit apa yang kita akan punya suatu hari nanti. Jadi menurut saya dengan saya melakukan dan membayar asuransi kesehatan tentunya itu juga bisa menjamin hidup saya untuk lebih baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya karena sudah berdiskusi hari ini. Untuk itu, semoga untuk materi ini bisa dicerna dengan baik, dipelajari dan untuk pembelajaran juga. Baik, sekian untuk presentasi hari ini dan diskusi hari ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.